Halo semuanya, selamat datang di channel Mangari. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat bukan? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat selalu. Kali ini kita akan membawakan alur cerita yang berjudul Wang Gosen Wang. Yuk simak alur ceritanya. Jiang Yuanying memberikan dua pemberian kepada Suhan. Yang pertama, dia akan menghalangi makhluk basal untuk mengejarnya selama setengah tahun. Kedua, dia akan memberikan Suhan senjata sihir peringkat atas, ditambah pil suci yang bisa membantunya menerobos tahap Jiedan. Bagaimana menurutmu? Suhan memberitahunya bahwa tawaran pertama bisa diterima. Namun, Suhan menolak tawaran kedua. Menurut Suhan, dia tidak ingin senjata sihir ataupun pil suci. Yang Yuanjing mencoba meyakinkan Suhan. Dia menyebutkan bahwa dia tidak takut kalau Suhan tahu nilai dari senjata sihir tingkat atas dan pil suci. Senjata sihir tingkat atas adalah harta karun yang tidak ada duanya. Di saat ini, harta karun nyata sangat langka, dan senjata sihir tingkat atas adalah senjata yang paling kuat. Dan untuk pil suci tidak ada yang menjualnya di pasar. Para biksu memasuki tahap J dan menggunakan pil. 90% kultivator tidak bisa melewatinya, atau jika ada kecelakaan kau akan mati, dan pil suci menjaminmu untuk naik dengan halus. Ini adalah pil yang diimpikan oleh banyak biksu. Namun, Suhan menolaknya. Dia menyebutkan dirinya tidak butuh akan hal itu. Menurutnya, tidak perlu disebutkan senjata sihir tingkat atas, bahkan harta karun nyata nilainya kurang dari 1 juta kapak Hongmen. Dan untuk pil suci itu memang bernilai tinggi karena menerobos ke tahap Lian Senki akan menyebabkan perubahan pada jiwanya. Kalau dirinya tidak hati-hati, para biksu akan gagal dan tingkat kegagalannya sangat tinggi. Tapi, sama seperti membangun fondasi yang sempurna, tujuanku adalah untuk menyempurnakan formasi pil dan memasuki tahap Lian Senki. Jadi, pil suci sama sekali tidak berguna baginya, pikir Suhan. Yang Yuanjing mendengar jawaban dari Suhan sangat menarik. Karena jika Suhan tahu nilai kedua hal itu, tapi Suhan masih menolaknya, satu-satunya penjelasan adalah kau tidak kekurangan atau meremehkannya. Kemudian Yang Yuanjing menanyakan kembali apa yang diinginkan oleh Suhan. Suhan memberitahu Jian Yuanjing bahwa dia menginginkan gen nomor 1. Mendengar hal itu dari Suhan, dia sangat terkejut dan memberitahu Suhan bahwa dia tidak tahu apa yang dibicarakan oleh Suhan. Namun, Suhan mengetahuinya dan meminta Jian Yuanjing untuk jangan berpura-pura tidak tahu. Meminta untuk memberikannya sampel gen nomor 1, karena dirinya akan memberinya koordinat di dunia bunga. Jian Yuanjing kesal dengan Suhan karena dia mengetahui tentang gen nomor 1. Suhan memberitahu Jian Yuanjing untuk jangan khawatir tentang itu, karena Suhan meminta kepastian akan membuat kesepakatan atau tidak. Suhan berpikir bahwa yang disebut gen nomor 1 adalah gen yang disuntikan pada orang biokimia terkuat yang diteliti oleh biologi basal. Alasan kenapa makhluk basal di kehidupan sebelumnya bisa mengelilingi dan membunuh immortal adalah karena senjata biokimia yang disuntikan gen nomor 1. Ketika insiden itu terjadi, ini mengejutkan dunia dan banyak orang ingin mendapatkan gen nomor 1. Tapi pada saat itu, gen nomor 1 adalah rahasia utama seluruh makhluk basal. Lalu untuk menjaga gen nomor 1 dicuri, makhluk basal membuat program penghancuran diri. Karena itu, ketika makhluk basal diserang, gen nomor 1 akan memulai penghancuran diri. Seluruh penelitian dan informasi dihancurkan. Sekarang, gen nomor 1 baru saja diteliti oleh makhluk basal. Ini masih dalam tahap eksperimen dan belum menyadari seberapa pentingnya itu. Ada juga kemungkinan memaksa Jian Yuanjing untuk membuat kesepakatan. Jika tidak, Jian Yuanjing tidak akan pernah berdagang dengan pembunuhan seperti ini, pikir Suhan. Jian Yuanjing menyebutkan bahwa gen nomor 1 adalah rahasia makhluk basal. Aku tidak menyangka kau menemukan ini. Ini di luar dugaanku. Sejauh yang aku tahu, gen nomor 1 masih dalam tahap eksperimen. Apa yang ingin kau lakukan terhadapnya? Tanya Jian Yuanjing. Suhan menyebutkan bahwa dia tidak punya waktu yang dia sia-siakan dan meminta kepada Jian Yuanjing apakah dia mau membuat kesepakatan dengannya atau tidak. Akhirnya, Jian Yuanjing sepakat dengan permintaan yang dilakukan oleh Suhan.
dan dia berjanji akan mengirimkan sampel gen nomor 1 dalam 3 hari. Dia berharap Suhan akan menjaga janjinya. Setelah itu, Jiang Yuanying pergi meninggalkan para robot yang telah dikalahkan oleh Suhan. Suhan berpikir bahwa dia harus pergi ke keluarga Jiang di Jiangdu. Melihat keluarga ini dibandingkan dengan keluarga Meng, urusan orang tua, urusan panti asuhan, apa kematian kepala sekolah tua ada hubungannya dengan mereka, pikir Suhan. Kemudian, Suhan kedatangan tamu. Mereka adalah Lau Er dan juga para murid akademi lainnya yang bersama dengan Lau Er. Lau Er terkejut melihat banyaknya barang rongsokan yang ditinggalkan oleh makhluk basah. Lau Er yang melihat Suhan sangat khawatir dan menanyakan apakah dia baik-baik saja. Suhan memberitahu Lau Er bahwa dia baik-baik saja. Lau Er sangat kesal dengan kejadian yang dialami oleh Suhan karena seseorang dengan berani menyerang murid di Qingbei. Dia akan melaporkan kejadian ini yang menimpa Suhan ke kepala sekolah. Dia juga menyebutkan untuk meminta Suhan untuk jangan khawatir karena kepala sekolah tidak akan pernah melepaskan mereka. Kemudian Suhan dengan tersenyum menanyakan kepada Lau Er, "Lau Er, kenapa dia ada di sini?" Semua orang terkejut dengan ucapan yang dipanggil oleh Suhan. Apalagi mereka semua adalah para cowok yang dekat dengan Lau Er. Mendengar hal tersebut, Lau Er langsung mengalihkan perhatiannya dan meminta semua orang untuk mengambil mayatnya dan menyelidikinya. Mereka akhirnya mengikuti apa yang diperintahkan oleh Lau Er. Lau Er dengan muka memerah mengatakan kepada Suhan bahwa dia tidak boleh memanggilnya dengan nama itu di depan orang lain di masa depan. Suhan yang mendapatkan tatapan seperti itu dari Lau Er langsung menyepakatinya. Dia akan memanggilnya seperti ini hanya ketika ada kita berdua di masa depan. Lau Er yang mendengar jawaban dari Suhan hanya diam saja. Suhan kemudian menanyakan bahwa Lau Er belum menjawab pertanyaannya, kenapa dia ada di sini. Lau Er menyebutkan bahwa situasinya berbeda dengan yang dialami oleh Suhan. Berdasarkan sistem latihannya saat ini, sekarang seharusnya ada di tahapan Lian Shenqi. Lau Er juga mengucapkan terima kasih kepada pil daun surgawi yang telah diberikannya kepada dirinya di Jingxi Dongtian. Jika tidak, aku tidak akan memiliki kemajuan sangat cepat. Suhan kemudian memulai kebingungan dengan Lau Er. Dia menanyakan situasi apa yang berbeda. "Apa maksudmu?" tanya Suhan. Lau Er kemudian menyebutkan bahwa dia telah melakukan sistem latihan yang lain. Suhan sangat terkejut mendengar jawaban yang diterima oleh Lau Er. Suhan mulai cemas dengan Lau Er karena menurut Suhan, bagaimana bisa? Kenapa kau melakukan sistem latihan lain? Ucap Suhan dengan tatapan lain kepada Lau Er. Lau Er menanyakan apa yang salah dengan Suhan, namun kemudian dia menarik tangannya dan memintanya untuk ikut pergi dengannya. Terlihat Suhan dan Lau Er telah pergi dengan begitu cepatnya. Lau Er yang dibawa oleh Suhan menanyakan apa yang akan dilakukannya dan menyebutkan bahwa dia terlalu mencolok. Banyak orang-orang yang melihat Suhan dan juga Lau Er. Mereka saling menanyakan, apakah aku tidak berhalusinasi? Sepertinya itu Qin Luoyi. Dia dipegang oleh seseorang. Orang yang menarik dia adalah Suhan. Dia menjadi pusat perhatian di pertarungan hadiah untuk mahasiswa baru. Ya Tuhan, dia membawa Qin Luoyi ke asramanya. Dia tidak takut kalau senior akan menggila ketika dia ketahuan, ucap beberapa murid di Qingbei lainnya. Di pintu masuk asrama, Liang Su terlihat sedang menghalangi Kuang Rui. Dia menyebutkan bahwa Suhan benar-benar tidak ada di sini. Dirinya juga sedang mencarinya. Tak lama kemudian, datanglah Suhan dan juga Lau Er. Kuang Rui dan Liang Su yang melihat kedatangan mereka berdua terkejut. Kuang Rui kemudian maju. Dengan semangatnya mengatakan bahwa hari ini dia ingin menantang Suhan dan membalaskan dendam ayahnya. Namun Suhan mengatakan bahwa dia tidak ada waktu dan langsung masuk ke dalam asramanya bersama dengan Lau Er. Suhan langsung menutup pintunya. Liang Su yang melihat Suhan mengatakan bahwa itu adalah Suhan, kecantikan pertama di kampus. Dia membawanya ke asrama secara terang-terangan, ucap Liang Su bangga. Setelah masuk, kemudian Lau Er menanyakan, "Suhan, aku tahu kamu memiliki kesan baik kepadaku, meskipun aku juga antusiasme yang tidak bisa dijelaskan padamu, tapi ini terlalu cepat." Kemudian Suhan meminta Lau Er untuk segera duduk dahulu dan meminta Lau Er untuk jangan bergerak dan membiarkannya untuk memeriksa tubuhnya.
Suhan meminta Lau'er untuk jangan bergerak, karena ini akan segera lebih baik. Tak lama kemudian, Suhan telah selesai memeriksa tubuh Lau'er. Setelah memeriksa tubuh Lau'er, Suhan menyebutkan bahwa itu adalah aneh. Dengan wajah yang begitu murung, Suhan berpikir, siapa yang melakukan ini? Apa seseorang yang merencanakan ini? Pikir Suhan. Lau'er yang melihat Suhan menanyakan, apakah ada yang salah dengannya? Namun Suhan menanyakan balik ke Lau'er. Lau'er, apa kau tahu apa yang sedang kau latih sekarang? Lau'er menyebutkan bahwa spesifiknya tidak jelas. Aku hanya tahu yang kulatih adalah sistem hukum immortal. Master bilang kalau sistem latihan ini lebih tinggi beberapa level dari sistem latihan saat ini, dan ini kesempatan buatnya untuk membuat keuntungan besar, jelas Lau'er. Suhan menyebutkan bahwa ini memang kesempatan besar, tapi Suhan berpikir bahwa yang disebut sistem latihan immortal adalah sistem latihan 10.000 kuno dalam klan immortal. Ini berbeda dengan metode latihan dasar yang bisa digunakan oleh seluruh ras. Karakteristik yang tidak jelas, ada perbedaan, dan secara langsung berhubungan dengan langit. Metode latihan dasar termasuk forma sipil, pemurnian dewa, dan level ranah besar lainnya. Kalau kualifikasinya tidak cukup, kau tidak akan membuat kemajuan di kehidupan ini. Ketika klan immortal sedang latihan, tidak ada bahaya sama sekali hingga tahap dewa. Untuk pengembangan metode latihan dasar ini, hanya level menengah membuat 40% biksu mati. Metode kultivasi macam ini yang langsung menuju tahap perubahan membuat seluruh biksu iri. Ini juga alasan dasar kenapa klan peri sangat kaya di antara 10.000 klan kuno. Tetapi Qin Huayi di kehidupan sebelumnya berlatih sesuai metode dasar. Kenapa tiba-tiba berubah ke sistem kultivasi immortal? Kenapa? Apakah reinkarnasiku membuat dampak atau ada sesuatu di belakang yang memanipulasi semuanya? Pikir Suhan kebingungan. Lau'er kemudian bertanya kepada Suhan karena dia belum menjawab pertanyaannya. Kenapa dia menyuruhnya pergi ke Gunung Niusan? Kenapa kau tahu ada harta karun di sana? Tanya Lau'er kepada Suhan. Suhan memberitahu Lau'er bahwa dia akan memberitahunya nanti dan membiarkan dirinya mencari tahu apa ada masalah dengan metode kultivasi immortal di tubuhmu. Kemudian Suhan mengecek kembali tubuh Lau'er. Setelah mengeceknya, Lau'er mengatakan dia pikir Suhan bisa bilang sekarang, karena kultivasi dan warisan klan immortal, aku mendapatkannya bersama dengan armor perang di Gunung Niusan, ucap Lau'er. Mendengar hal itu, Suhan langsung terkejut. Dia langsung terduduk dengan begitu lemahnya. Melihat keadaan Suhan, Lau'er langsung menghampiri Suhan karena dia sangat khawatir. Kemudian Suhan meminta untuk menunggunya sebentar dan membiarkannya untuk berpikir tentang itu. Suhan berpikir bahwa dia sangat yakin kalau aura kehidupan sebelumnya masih di tahap pemulihan awal. Gunung harta karun Niusan hanya ada armor perang. Harta karun melawan surga muncul dan tidak ada yang disebut dengan warisan immortal. Kau harus tahu kalau immortal sangat sombong dengan beberapa orang. Sangat tidak mungkin untuk menyebarkan hukum orang keluar. Hal yang paling penting adalah kultivasi immortal memiliki kualifikasi yang sangat aneh. Karena setiap orang di klan immortal memiliki tubuh roh immortal. Karena itu, siapa yang bisa menerima warisan klan immortal sudah pasti memiliki fisik yang kuat. Apakah ini kebetulan? Pikir Suhan. Namun Suhan menyebutkan bahwa ini pastilah tidak kebetulan. Dia kemudian menarik Lau'er dan mengajaknya untuk ikut ke kuil Kibau Gunung Niusan. Kemudian Suhan dan juga Lau'er pergi ke Gunung Niusan. Di kereta, Suhan menanyakan, Lau'er, kenapa aku menyuruhmu pergi ke kuil Kibau? Lau'er menyebutkan bahwa dia bisa merasakan di sana ada banyak barang tersembunyi di hatimu, dan bagian dari itu adalah tentangku. Meskipun aku tidak tahu apapun, aku yakin kalau kau melakukan itu untuk membantuku. Jadi aku menunggumu untuk mengatakan, jelas Lau'er. Mendengar jawaban dari Lau'er, Suhan mengucapkan terima kasih kepadanya. Kemudian di sebelah Suhan ada terdengar percakapan seseorang. Apa kau dengar ada immortal di kuil Kibau Gunung Niusan akhir-akhir ini? Langitnya bersinar terang. Itu sudah bersinar selama 3 hari. Bahkan di malam hari itu seperti siang hari. Katanya ada kesempatan besar datang ke dunia ini.
Salah satu temannya mengatakan bahwa itu berita palsu. Sekarang, energi spiritual sudah bangkit dan praktisi ada di mana-mana. Aku takut itu adalah mahakarya beberapa praktisi hebat. Kemudian teman yang lain membicarakan grup Hongya. Kau tidak tahu apapun tentang grup Hongya, bukan? Perusahaan besar itu memiliki hak untuk mengoperasikan beberapa sekolah bela diri. Mereka mengirim seseorang untuk menyelidikinya dan mereka yakin itu bukan pekerjaan seorang praktisi. Sekarang ada banyak kultivator bela diri ke sana, ucapnya kepada teman-temannya. Namun, salah satu kakek tua yang berada di sebelahnya tertawa. Dia mengatakan, "Kalian tidak tahu, itu bukan kultivator biasa." Tapi, seluruh kekuatan besar sudah mulai mengambil tindakan. Akhir-akhir ini, hampir 100 sekolah bela diri di penjuru negeri melakukan pertarungan besar. Beberapa sekolah bela diri tidak jauh dari Gunung Niusan mengirim seseorang dengan bakat, baik untuk meningkatkan kekuatan murid mereka dan berharap untuk mendapatkan kesempatan meningkatkan kekuatan murid mereka di seluruh kompetisi. Jelas kakek tua itu. Namun, anak muda di depannya menanyakan, "Pak Tua, kenapa kau tahu banyak? Kau pastinya punya beberapa latar belakang, bukan?" Dengan senyuman bangganya, dia mengatakan bahwa dia adalah Zuo Qinglong, Master Aula Xiantang. "Jangan beritahukan ini ke orang lain. Kali ini, aku mengambil kesempatan besar ini untuk bersaing." Mendengar jawaban dari kakek tua itu, Zuo Qinglong, semua pemuda yang di depannya langsung menaruh hormat. Ternyata itu Tuan Aula Xiantang. Tuan Aula Xiantang dan Tuan Aula Zuo memiliki kultivasi yang dalam. Kali ini, tolong bantu kami. Kami bersedia membantu Master Zuo mendapatkan kesempatan memenangkan pertarungan ini. Minta saja pada Master Zuo untuk makan daging enak. Kami akan memberikannya, ucap beberapa pemuda yang berekspektasi tinggi terhadap Master Zuo. Suhan yang berada di sampingnya hanya heran saja mendengar percakapan keduanya. Master Zuo kemudian mengatakan bahwa mudah untuk dikatakan selama kalian ada aku di Xiantang bekerja sama. Kesempatan ini sudah pasti milik kita, ujar Master Zuo. Kemudian, handphone Suhan berbunyi. Dia melihat ada nomor HP tidak dikenal. Suhan kemudian mengangkatnya, dan yang menelpon yang merupakan pemilik dari grup Hongya. Kemudian Suhan menanyakan, "Gedut Hong, ada apa?" Gedut Hongya mengatakan, "Seperti ini, terakhir kali aku tidak mengatakan kalau kita akan bekerja sama dalam tugas. Sekarang, misi sudah diturunkan. Alamatnya Kuil Kibao Gunung Niusan. Hadiahnya berdasarkan kontribusi dari 500 hingga 5.000 poin kontribusi berdasarkan penyelesaian tugas." Suhan yang mendengar misi tersebut berpikir, apa ini kebetulan? Gendut Hong memberikan misi di Gunung Niusan. Gendut Hong menyampaikan ke Suhan, "Bagaimana Suhan? Hadiahnya sangat dermawan, bukan?" Suhan menanyakan apa yang harus dia lakukan. Gendut Hong kemudian menjelaskan tugas Suhan. "Akhir-akhir ini, Kuil Kibao Gunung Niusan adalah yang terbaik. Kita sudah menginvestigasi dan kami akan memberimu informasi detailnya nanti. Misi ini terlibat dengan beberapa kebenaran tentang kebangkitan Reiki. Tapi ini hanya investigasi kebetulan. Tugas utamanya adalah untuk mendapatkan kesempatan ini. Kalau ini selesai, 5.000 poin. Kalau tidak selesai, hadiah akan disesuaikan dengan berdasarkan kontribusi," ujar Gendut Hong. Suhan kemudian menjawabnya bahwa 5.000 poin untuk mendapatkan kesempatan Kuil Kibao, dia akan mengambilnya. Suhan berpikir bahwa itu merupakan kesempatan terbaik di Kibao Gunung Niusan sudah hilang.